Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan share terkait cara melakukan instalasi layanan Learning Management System ya, menggunakan Moodle pada layanan VPS ya. Nah, yang berbeda dari video kali ini adalah kita akan melakukan instalasi layanan VPS pada hosting provider Domainesia ya. Jadi kita bisa akses websitenya di domainesia.com. Nah, Domainesia ini merupakan salah satu cloud web hosting di Indonesia ya, salah satu yang terbaik yang menyediakan berbagai layanan ya. Jadi di sini ada layanan cloud storage, ada teknologi cloud backup. Jadi dia menyediakan layanan-layanan yang menurut saya dibutuhkan ya oleh pengguna ya yang ingin melakukan hosting. Di sini sudah mendukung cloud storage ya menggunakan NVMe SSD. Tentunya ini akan meningkatkan kecepatan dan di sini tertulis teknologi cloud storage berbasis NVMe SSD sudah 3 kali melakukan replikasi data ya, memberikan 100% data uptime, meningkatkan performa dan meningkatkan stabilitasnya ya, dan terhindar dari data yang korup ya pada layanan hosting kita. Selanjutnya ada teknologi backup, di mana semua website kita ya yang kita hosting di cloud domainesia.com itu akan sangat aman ya, karena di hosting di beberapa data center yang berbeda-beda. Jadi data centernya itu tidak hanya ada di dalam satu gedung, namun berada di beberapa lokasi. Dan dia juga sudah mendukung teknologi terbaru ya, IP versi 4 dan IP versi 6 ya. Ini adalah testimoni ya, banyak digunakan oleh brand-brand. Nah, kita akan fokus ke pembahasan terkait cloud VPS ya, terkait layanan VPS-nya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke layanan cloud VPS. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat produk-produk yang ditawarkan oleh Domainesia. Jadi cloud VPS itu saat ini bukan merupakan hal yang teknis lagi ya. Kalau kita bicara VPS di 2 atau 3 tahun lalu, VPS merupakan sesuatu hal yang sangat rumit ya, karena membutuhkan keahlian khusus ya. Nah, di Domainesia tersedia layanan dan manajemen cloud yang sangat mudah. Di sini juga kita bisa menggunakan promo ya, menggunakan promo cloud VPS murah. Nah, di sini harganya mulai dari 80.000 per bulan ya, dengan kita mendapatkan spesifikasi sebagai berikut ya. Kita bisa lihat memorinya 1 GB, ada CPU-nya, ada bandwidth-nya ya. Yang spesial di sini semua layanan itu menggunakan bandwidth yang atau data transfer yang unlimited. SSD-nya sudah 20 GB. Dan di sini sudah diskon 50%. Jadi tunggu apa lagi? Teman-teman bisa langsung melakukan proses pembelian ya. Di sini ada fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi, ada triple replication, penyimpanan data secara replikat ya. Jadi data kita itu akan ada di beberapa data center, ada dual stack, sama ada layanan 24/7 ya, yang bersedia untuk membantu kita. Nah, di sini alasannya ya, ada 4 alasan ya yang dirangkum oleh Domainesia kenapa harus beli VPS di Domainesia. Yang pertama, biaya yang transparan, jadi tidak ada hidden cost ya dari layanan hosting ya. Terus sudah mensupport virtualisasi KVM, kompatibel dengan semua aplikasi, dengan didukung oleh kernel Linux, 99,9 uptime LSA, sudah SLA ya, sudah LSA. Di sini ada enterprise grade hardware, server enterprise grade di VPS dengan prosesor Intel ya. Di sini dashboardnya sangat menarik sekali ya. Nah, untuk itu teman-teman bisa langsung buat akun ya. Nah, di sini kita akan coba simulasikan bagaimana caranya untuk melakukan proses sign up ya. Nah, kita bisa sign up dengan sangat mudah. Di sini kita tinggal isi nama, kategori, dan kita tinggal konfirmasi melalui email kita ya. Bagi teman-teman yang belum melakukan registrasi. Nah, di sini saya sudah melakukan registrasi.
kita login dulu ya ke layanan Dominesia. Nah, ini untuk memperlihatkan ke teman-teman terkait bagaimana tampilan dashboard ya, dashboard backend dari panel Dominesia ya. Kita login dulu. Nah, untuk login itu kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita bisa lihat saya sudah punya satu service yang aktif ya. Ada dashboardnya. Di sini ada beberapa layanan di dashboard, ada produk, ada domain, ada invoice, sama ada aktif. Tampilannya sangat simple ya, mempermudah kita. Terus kita bisa lihat di service. Nah, di service ini kita punya satu buah VPS berukuran 1 GB yang saat ini harusnya sudah aktif ya. Kalau kita ping, kalau kita akses, kita coba ping domainnesia.walidomar.my.id. Nah, ini domainnya sudah aktif ya, dan sudah bisa kita gunakan. Nah, kita tinggal klik dan kita bisa langsung melakukan manajemen dan monitoring terkait performa VPS yang ada di Dominesia ini ya. Kita bisa lihat ini baru diregistrasikan. Kita tunggu beberapa saat sampai portal dari VPS kita itu bisa terbuka dengan baik. Oke, kita bisa lihat di sini ada summary-nya ya. Server kita saat ini running dari Jakarta. Kita bisa cek sistem operasi kita di sini. Ada RAM ya, 1 GB RAM, ada 1 core CPU, ada 20 GB storage ya. Di sini kita sudah punya IP public ya yang dedicated, dan kita sudah tautkan dengan domain kita ya. Selanjutnya di sini ada IP versi 6 ya. Kita juga bisa ping harusnya. Jadi IP versi 6-nya sudah bisa kita ping ya. Nah, ini harus kita point dulu ke domain ya. Jadi ada konsol password, ada SSH untuk melakukan remote, terus kita juga diberikan public DNS ya. Kita juga diberikan public DNS sehingga bisa kita gunakan. Oke, kita juga, jadi yang belum punya ya, ketika kita belum punya domain, kita bisa menggunakan layanan public DNS. Nah, ini kita bisa lihat statistik dari CPU-nya ya. Ada historinya, VM history ya. Oke, ada running, ada virtual machine create, initiate, dan running. Jadi dari proses initiate sampai proses pembuatan itu waktunya sangat cepat sekali ya. Kita bisa lihat. Jadi kita bisa mendeploy aplikasi kita dengan sangat cepat. Nah, untuk mengakses mesin kita bisa langsung klik tombol launch console, atau kita bisa melalui menu akses ya. Kita bisa langsung launch console. Di sini akan langsung terbuka ya pada tab baru. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kita dimintakan untuk memasukkan konsol password, jadi sangat aman ya. Oke, kita oke. Oke, di sini kita bisa lihat kita sudah masuk ke servernya ya. Nah, kita bisa lihat misalnya uname -a menggunakan kernel Linux Ubuntu ya. lsb release -a kita menggunakan Ubuntu 22.04, kita bisa lihat, dan kita bisa ping ke internet. Oke, kita bisa lihat. Oke, fitur lainnya kita bisa langsung ganti root password ya. Nah, seharusnya di sini itu belum login ya. Kalau kita login root, nah, ketika kita lupa password, kita bisa langsung minta untuk proses reset password ya. Oke, sudah bisa. Kita juga sudah bisa melakukan tes-tes sederhana ya, menggunakan speed test dan lain sebagainya. Kita bisa lihat pingnya cuma 8 ms ya. Dia akan melakukan uji coba speed test ya. Ada downloadnya 480, jadi maksimalnya itu 1 GB ya. Kita bisa lihat 780 MB untuk uploadnya. Terus kita juga di sini bisa melakukan proses reinstall ya. Ketika kita membutuhkan VPS dengan sistem operasi yang berbeda, kita bisa memilih ya sistem operasi apa yang kita butuhkan ya. Di sini sudah disediakan banyak
Ada Debian, ada FreeBSD, ada Ubuntu, ada OpenSUSE, sama CentOS ya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan proses upgrade ya. Misalnya kita, mesin kita yang jalan saat ini sudah tidak capable ya. Nah, kita bisa melakukan proses upgrade ya, pembaharuan agar bisa kita upgrade sesuai dengan kebutuhan kita, dan ini tidak akan mempengaruhi sistem yang sedang jalan. Oke, sekian ya untuk review singkat ya, teman-teman yang ingin menggunakan layanan dari Domainesia, silakan klik link yang ada pada deskripsi. Nah, untuk itu kita akan langsung melakukan simulasi untuk melakukan proses instalasi layanan VPS ya, instalasi layanan LMS pada VPS Domainesia. Nah, kita remote dulu domainesia.walidumar.my.id. Di sini kita ganti portnya ya, portnya menggunakan 2212. Oke, kita sudah berhasil login ya, dan kita bisa melakukan proses instalasi layanan VPS saat ini. Oke, setelah kita berhasil melakukan login pada layanan VPS kita, selanjutnya kita akan langsung saja melakukan instalasi ya beberapa layanan yang dibutuhkan, seperti CWRL, ada GNU-PG, CA Certificate, dan paket-paket lainnya yang nantinya akan kita butuhkan dalam proses instalasi dari LMS ya. Di sini kita oke. Langkah selanjutnya kita akan melakukan CWRL ya pada Nginx agar kita menggunakan Nginx versi terbaru ya. Jadi kita tambahkan repositorinya. Ini kita juga akan menambahkan update repository ya. Kita lakukan proses update menggunakan perintah apt-update, dan kita install layanan Nginx ya. Nah, kenapa sebenarnya kita bisa menggunakan repository default ya. Namun di sini kita menggunakan repository yang versi Nginx yang terbaru ya, tentunya yang stable. Kita cek dulu apakah Nginx-nya sudah jalan, dan saat ini kita menggunakan versi 1.22 dan Nginx-nya sudah running. Selanjutnya kita akan menambahkan repository ya untuk PHP-nya ya. Jadi kita akan menggunakan PHP 8, PHP yang terbaru agar lebih stabil dan long term support ya. Di sini kita akan melakukan proses instalasinya ya. Proses download dan proses instalasi ke dalam sistem dari VPS kita. Selanjutnya kita akan konfigurasi PHP-nya ya. Pada bagian user dan grup kita ganti usernya menjadi Nginx ya, karena kita saat ini menggunakan web server Nginx. Selanjutnya ada bagian lain yang perlu kita ganti, ada listen owner ya, sama listen group kita ganti menjadi Nginx. Setelah kita simpan konfigurasinya ya, kita akan merestart ya layanan PHP 8-nya ya, FPM. Setelah kita restart, kita akan menginstal database management system ya. Kita menggunakan MySQL. Selanjutnya kita masuk ke dalam database MySQL untuk melakukan konfigurasi password pada user root kita ya. Kita buatkan password agar tidak dilakukan proses remote login ya, karena secara default root itu dalam keadaan passwordnya kosong. Selanjutnya kita lakukan instalasi MySQL Secure Installation. Kita jawab beberapa parameter yang dibutuhkan. Selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan proses konfigurasi. Untuk kita login kembali ya menggunakan user dan password yang kita sudah setting tadi. Kita buat database baru ya dengan nama LMS ya. Nantinya database ini akan digunakan sebagai tempat untuk melakukan proses instalasi file-file dari database LMS nanti ya. Kita buatkan user juga untuk database tersebut.
kita setting permissionnya ya, kita grant all privilege on semua database ya, semua tabel ke user yang barusan kita buat. Kita flush privilege dan kita buat directory ya, kita buat directory pada directory webnya ya, untuk LMS-nya pada var www.html Moodle ya. Setelah direktorinya dibuat, kita akan lakukan konfigurasi permissionnya ya. Kita chown -r ya. Kita gunakan string user di sini untuk permissionnya. Nah, selanjutnya kita arahkan ke folder var www.html Moodle, agar ketika user mengakses ya dari jarak jauh itu tidak akan ada masalah ya, terkait permission dan ownership dari folder tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan clone untuk Moodle versi terbaru ya. Kita di sini menggunakan Moodle versi 4. Kita akan clone dari repository GitHub-nya. Nah, ini akan memakan waktu lumayan lama ya. Kita fast forward saja. Kecepatan downloadnya itu bergantung pada bandwidth ISP yang kita gunakan ya. Jadi karena kita menggunakan domain Asia, itu proses downloadnya itu menjadi lebih cepat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke directory Moodle-nya dan kita cek apakah sudah menggunakan versi yang terbaru. Kita cek git branch ya, track Moodle version, stable version, dan kita bisa lihat kita menggunakan model yang terbaru. Selanjutnya kita pindah direktorinya ya, agar berpindah ke direktori utama. Kita akan hapus direktori subdirektori yang kita clone dari GitHub tadi. Selanjutnya kita akan buat direktori yang berfungsi untuk menyimpan data-data Moodle. Kita setting kepemilikan chown dari Nginx untuk direktori var Moodle data. Kita setting ownership-nya dan kita setting permission-nya ya, pada var www.html Moodle. Selanjutnya kita akan duplikasi file konfigurasi ya, config.php-nya. Kita akan edit file konfigurasinya agar menyesuaikan dengan konfigurasi dari database yang kita akan gunakan saat ini. Database-nya, database type-nya kita gunakan MySQL, dan database dan user sama password database-nya kita sesuaikan ya. Jika sudah, oke, masih ada beberapa yang perlu kita setting, seperti www-root-nya. Kita gunakan http lms.domainesia.walitumar.my.id. Untuk data root-nya kita arahkan ke direktori yang sesuai. Kita simpan konfigurasi. Selanjutnya kita akan setting, kita akan tambahkan ya, karena kita nantinya akan menggunakan HTTPS konfigurasinya. Di sini kita akan menginstal ya modul yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fitur Let's Encrypt. Nah, sebelumnya di Ubuntu ini belum terinstall Snap, jadi kita install dulu. Setelah kita berhasil install Snap, kita akan menginstal certbot-nya ya, certificate bot-nya menggunakan Snap install ya. Jika sudah terinstall, kita buat linknya ya, kita buat shortcut-nya pada direktori usr-bin agar bisa dieksekusi. Nah, di sini kita ketikkan certbot untuk melakukan proses konfigurasi yang kita butuhkan ya. Kita bisa memasukkan email dan domain yang akan kita gunakan. Yang nantinya domain dan email ini akan didaftarkan ya, dan akan dibuatkan direktori pada direktori Let's Encrypt-nya. Selanjutnya kita akan buatkan SSL key-nya ya, open SSL key-nya. Kita setting konfigurasi Let's Encrypt untuk domain kita. Nah, di sini kita akan menambahkan 2 baris ya. Akan menambahkan 2 baris. Ada prehook dan posthook ya. Dimana prehook itu dia akan menghentikan service Nginx agar proses pembaharuan dari sertifikat yang akan kita gunakan itu dapat diperbaharui secara otomatis. Jadi tidak perlu kita lakukan pembaharuan secara manual lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi server name hash bucket pada Nginx-nya.
Dan selanjutnya kita akan buat konfigurasi dari Moodle kita. Nah, ini kita tinggal copy paste saja. Untuk panduannya itu akan saya sajikan di blog saya ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy paste dan tinggal menyesuaikan domain yang digunakan dan server name yang digunakan dan direktorinya. Oke, semuanya sudah oke, dan kita tinggal mengecek konfigurasinya apakah sudah benar. Oh ya, di sini masih ada error. Kita lupa mengganti SSL certificate dan certificate key direktorinya ya. Jadi kita tinggal find and replace saja untuk direktorinya. Kita cek lagi konfigurasinya. Oke, kita restart dan harusnya sekarang Nginx nya sudah berstatus aktif dan running, dan kita bisa langsung ping ke LMS. Kita bisa langsung testing ya, akses menggunakan domain ya. Oke, pingnya berhasil. Selanjutnya kita bisa akses menggunakan web browser kita ya. Nah, kita masuk ke tahapan instalasi. Nah, di sini kita langsung tekan tombol confirm. Di sini ada error ya. Nah, kita harus melakukan proses konfigurasi pada php.ini ya. Dari PHP 8 kita tinggal menambahkan ya atau mengaktifkan fitur max input parse ya. Kita tinggal ganti menjadi 5000. Di sini sesuai dengan instruksi. Kita ganti juga yang pada konfigurasi CLI-nya. Kita ganti, kita ubah jadi 5000. Langkah selanjutnya kita tinggal restart, jangan lupa juga kita restart layanan PHP-nya ya. Dan harusnya proses konfigurasinya sudah tidak ada warning lagi. Oke, dan kita bisa langsung tekan tombol continue untuk melanjutkan proses instalasi ya. Oke, instalasinya itu bergantung pada spesifikasi server yang kita gunakan ya. Cepat atau lambatnya itu bergantung pada spesifikasi server yang kita gunakan. Di sini kita memasukkan data dari administrator ya, username, first name, password, sama zona waktunya. Kalau sudah, kita bisa update profil dan kita lanjut pada konfigurasi site home settingnya. Kita masukkan full site name, username yang digunakan ya, short name dari LMS kita, dan deskripsinya ya. Kita bisa tambahkan deskripsi. Kita setting zona waktu dan kita setting self registrationnya kita enable, jadi orang bisa melakukan registrasi. Nah, selanjutnya kita akan registrasikan Moodle kita ke public ya, agar bisa terpantau proses layanannya. Di layanan yang berjalan itu sudah bisa terpantau. Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah berhasil menginstal layanan Moodle dengan baik dan benar. Oke, kita sudah berhasil melakukan instalasi layanan Moodle ya. Kita bisa lihat LMS-nya sudah jalan ya, dengan menggunakan Moodle versi terbaru ya, versi 4. Di sini juga untuk konfigurasi koneksinya juga sudah secure ya, sudah menggunakan HTTPS yang kita sudah konfigurasi menggunakan Let's Encrypt ya. Kita bisa lihat. Kita login dulu ya. Kita bisa lihat ini VPS-nya jalan ya, dengan CPU yang cuma berjalan di 2% dan RAM-nya hanya 700 MB ya. Tentunya seiring dengan berkembangnya waktu ya, berjalannya waktu, space-nya itu akan membutuhkan space yang lebih besar lagi. Nah, kita bisa langsung upgrade ya, upgrade ke space yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau misalnya kita gunakan pada lingkungan sekolah. Oke, ini tampilan modelnya sudah yang versi terbaru, dan seluruh layanannya sudah berjalan secara maksimal. Nah, di akhir video ini saya akan coba untuk melakukan tes-tes sederhana ya, untuk mengetes performa dari layanan VPS dari Domainsia ya. Di sini perlu kita informasikan bahwa kita menggunakan spek yang 1 core dan 1 GB RAM ya. Di sini kita akan menggunakan YABS dulu ya. Kita akan menggunakan YABS. Coba searching di Google. YABS ada di GitHub ya. Jadi kita bisa gunakan scriptnya untuk melakukan uji performa dari server yang kita gunakan ya. Jadi banyak faktor ya.
Oke, ini adalah hasil pengujian dari server ya, VPS dari Domanesia yang menggunakan RAM 1 GB dan CPU 1 core ya. Kita bisa lihat dia akan melakukan uji coba read and write. Dia akan melakukan uji coba ya menggunakan file atau block size yang 4K ya, 24K dan seterusnya ya. Kita bisa lihat. Sehingga kita bisa menilai ya atau bisa membandingkan antara kecepatan baca dan tulis ya antara beberapa cloud provider. Oke, ini dia akan melakukan speed test ya. Dia akan melakukan speed test ke beberapa negara. Sehingga kita bisa tahu sama-sama kira-kira akses dari VPS Domanesia ini ke beberapa site itu seperti apa. Oke, ini kita bisa lihat dia lagi melakukan bandwidth test ya. Tes bandwidth. Di sini oke. Kita bisa lihat di sini ada block size-nya, ada kemampuan read write totalnya 300 mega ya. Untuk kualitas block size 4K, 512K bisa sampai 1 GB ya. 64K bisa sampai 1,57 Gbps ya totalnya ya, total read and write-nya. Jadi bisa dibilang performa uji coba atau testing kecepatan dari baca dan tulis dari NVMe, teknologi NVMe yang kita sudah jelaskan di awal itu di sini sangat baik sekali ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari bandwidth test ke London ya, ke UK menggunakan link 10 GB ya. Saya sudah jelaskan kecepatan upload dan downloadnya itu rata-rata berada di atas 100 Mbps ya. Kita bisa lihat ke Paris ya, juga menggunakan link yang sama ya. Dan di sini kita bisa lihat pingnya beragam ya. Jadi dia akan melakukan uji coba dan testing untuk beberapa negara-negara yang berada di luar, sehingga website yang kita bangun menggunakan layanan VPS dari Domanesia itu akan terasa sangat stabil ya, baik diakses dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, kita tunggu. Di sini kita bisa lihat maksimal bandwidth retrieve-nya itu sudah, kalau kita lihat di grafik itu sudah di 200 mega ya, dan uploadnya itu di 100 mega. Jadi sangat menarik sekali ya, dengan harga yang sangat terjangkau kita bisa mendapatkan performa layanan VPS yang sangat baik ya. Dilihat dari disk I/O-nya, kemampuan dari CPU-nya maupun bandwidth-nya. Oke, sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa gunakan kode promo untuk membeli layanan di Domanesia, khususnya untuk layanan VPS dan layanan hosting, agar teman-teman mendapatkan harga yang menarik ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.